Kalau orang hidup mengandalkan diri sendiri, maka dia itu tetap nol. Tapi kalau dia andalkan Tuhan Allah, itu nilainya 1. Kalau kita taruh 0 di depan, lu pasang 1, tetap baca itu 1 yang kelihatan, karena dia kekal Allah itu. Kalau kita pasang kita punya kehebatan 0 terus dan 1 di belakang, maka kita saudara tetap tidak akan kelihatan dan tidak punya nilai. Tapi kalau saudara dan saya andalkan Tuhan, mengandalkan Dia dan menomorsatukan Dia di depan. Oh Yesus, Engkau Tuhan luar biasa. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang baik, yang aku harapkan, aku andalkan saudara. Maka saya dan saudara menjadi berkat, saya dan saudara menjadi berharga, bernilai di mata Tuhan. Saudara, ini Tuhan akan fokus ke sana. Saya kasih contoh tadi, bahwa contoh salah satu 2 tokoh tadi, Silas dan Paulus. Mereka didera, mereka menderita, mereka masuk penjara. Tetapi di sanalah Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya apa? Mereka akan melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Bahwa betapa baiknya Tuhan bagi saya dan saudara di tengah pencobaan, tantangan, persoalan apapun. Allah tetap setia, Dia tetap baik bagi kita. Dan untuk itu, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah sebagai satu kekuatan bagi kita, bahwa Allah itu sangat baik, bahwa Dia senantiasa menyertai kita lewat firman-Nya, lewat janji yang sudah digenapi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan jaminan kekal bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu. Kami akan belajar firman Allah. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini tidak baik-baik saja. Begitu banyak tantangan, pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia. Bahkan di depan mata kami Tuhan, kami boleh melihat itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tidak mengurangi eksistensi ataupun campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan, lewat Roh Kudus, di dalam nama Yesus, biarlah penuhi kami semua. Biarlah kami diliputi dengan kuasa ilahi untuk belajar firman Allah, untuk mendengarkan kabar baik, kabar sukacita daripada Tuhan. Karena perlindungan, kekuatan kami hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman. Otoritas kedaulatan hanya di dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara kekasih Tuhan, kita saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan kalimat kata ini saya sering pakai di hari-hari ini, bahwa dunia tidak sedang baik-baik. Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu sedang terjadi. Sekarang satu hal, pertanyaan, kepada siapa kita mau berlindung? Kepada siapa kita mau taruh pengharapan kita? Kepada siapa kita mau untuk meletakkan kekuatan kita? Apakah kepada manusia yang terbatas, yang satu ketika dia akan mati? Atau kepada orang-orang siapapun yang penuh dengan kekuatan? Tidak akan bisa saudara, Alkitab menjamin tidak. Hanya kepada Allah, hanya kepada Dia Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, orang itu bisa kuat dan berlindung di saat dia mengalami tantangan persoalan. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa bagian firman Tuhan, tapi kebetulan saya tadi dengar ada lagu satu di pertama yang diangkat oleh tim worship leader, tim pujian penyembahan, lagu pertama tadi. Kalau tidak salah saya tangkap begini.
Allah itu begitu baik. Dia membuat kita seperti Raja Wali yang terbangun di saat pencobaan badai. Itu begitu luar biasa. Kita buka baca firman Tuhan ini. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Sudah kok? Haleluya. Baik, kita mulai baca seperti biasa, mulai dari saya ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, tadi kan saya kutip yang syair tadi ya, yang baik salah satu ref ya di yang lagu pertama tadi. Ada satu lagu yang sering lagu itu biasa sering dinyanyi ya di mana-mana. KKR, KPI di mana-mana. Orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Begitu kan, itu lagu ya. Saudara kekasih Tuhan, orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya memberikan tema bagi kita malam hari ini, berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Tadi saya bilang saudara bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita pada manusia atau apapun selain Allah, saudara, terbatas. Dia hanya memberikan satu hal yang mungkin sebatas dalam hal kemanusiaan, tapi tidak akan bisa kekal. Tapi malam hari ini kita belajar di sini saudara bahwa Allah itu kekal. Maka Dia yang kekal itu memberikan jaminan kekal bagi setiap orang. Kekal dalam apa? Kekuatannya. Maka saudara, di tengah tantangan yang kita hadapi ini, orang bisa kuat, orang bisa terlindung, orang bisa bertahan kalau dia itu berpengharapan pada Allah yang kekal itu. Yang kemudian Allah yang kekal itu ketemu tahu Dia yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kekal itu. Yang kemudian ada perkataan Tuhan Yesus yang sering kita mendengar, itu amanat agung. Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20 dan ayat 20. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai sampai kepada akhir zaman. Itu dia berbicara tentang penyertaan kekal yang sama dengan malam hari ini kita belajar ini. Jadi Allah yang kekal itu dalam wujud manusia Yesus Kristus memberikan jaminan kekal itu. Makanya saudara, kita sudah mulai takut. Kalau orang yang takut saudara di tengah pencobaan tantangan, berarti dia tidak menyatu dengan Allah. Dia tidak mengandalkan Allah. Dia kurang mengandalkan Allah. Saudara, pada waktu yang lalu kita belajar tentang kisah Rasul Paulus dan Silas. Mereka digiring masuk ke dalam penjara, dihantam habis-habisan. Tetapi satu hal yang saya pelajari bahwa mereka tidak takut. Nyawa pun mereka berikan. Tetapi saudara, dalam situasi demikian Allah tidak pernah menutup mata, tetapi Allah memberikan satu kesempatan untuk di situasi ini mereka masuk. Tapi di situlah saudara, Allah tertuju kepada mereka. Dalam satu bentuk yang mereka lakukan, doa dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan turun menyatakan kebesarannya. Haleluya. Saudara, malam hari ini kita belajar di sini bahwa ini satu firman Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat
hambanya Nabi Yesaya, bahwa orang bisa terlindung, orang bisa, maksudnya begini, orang bisa kuat, orang bisa dapat berjalan di tengah pencobaan tantangan, orang bisa terus melangkah di tengah pergumulan hidup ini. Hanya dia bisa adalah mengandalkan Tuhan. Saya sering mengatakan, contoh, kalau orang hidup mengandalkan diri sendiri, maka dia itu tetap nol. Tapi kalau dia andalkan Tuhan, Allah itu nilainya 1. Kalau kita taruh 0 di depan, lu pasang 1, tetap baca itu 1 yang kelihatan, karena dia kekal, Allah itu. Kalau kita pasang, kita punya kehebatan 0 terus dan 1 di belakang, maka kita saudara tetap tidak akan kelihatan dan tidak punya nilai. Tapi kalau saudara dan saya andalkan Tuhan, mengandalkan dia dan menomorsatukan dia di depan. Oh Yesus, Engkau Tuhan luar biasa. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang baik, yang aku harapkan, aku andalkan saudara. Maka saya dan saudara menjadi berkat, saya dan saudara menjadi berharga, bernilai di mata Tuhan. Saudara, ini Tuhan akan fokus ke sana. Saya kasih contoh tadi, bahwa contoh salah satu 2 tokoh tadi, Silas dan Paulus. Mereka didera, mereka menderita, mereka masuk penjara. Tetapi di sanalah Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya apa? Mereka akan melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Dan yang terjadi adalah di mana mereka melihat bagaimana Allah bekerja, jiwa-jiwa diselamatkan. Itu satu tujuan. Dan Tuhan memakai saudara, dikasih Tuhan, orang percaya untuk bisa melangkah di tengah pencobaan tantangan. Izinkan kita masuk. Karena itu sebagai suatu wadah sebenarnya untuk Tuhan menyatakan perkara yang luar biasa. Kadang-kadang saudara, banyak orang tidak bisa bertahan. Banyak orang mundur saudara oleh karena dia tidak memahami, mengerti tentang apa situasi ini. Banyak orang yang pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Banyak orang akhirnya jatuh, seperti dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini gambaran saudara orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan, orang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang di luar Tuhan, maka saudara, dia akan jatuh. Dia tidak berdaya saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan dia kekuatan. Sesuai dengan yang tadi di dalam bacaan kita. Saya baca di sini ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Adakah saya dan saudara di saat situasi misalnya tantangan persoalan, di saat ketemu sudah tidak bisa berdaya, di saat ketemu sudah bisa seolah-olah tidak mampu, saudara sebenarnya pada saat itu, pada saat kita pasrahkan diri, percaya sepenuhnya kepada Dia Allah, maka Allah itu di dalam nama Yesus dia memberikan kita kekuatan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Kuncinya adalah saudara belajar dan percaya akan firman Allah. Karena ini firman ini sementara dikenapi saudara. Firman Allah sementara dikenapi. Orang yang tidak baca firman, dia tidak akan tahu mengerti ini. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia rajin baca firman, dia tahu sebenarnya kunci kekuatan yang Tuhan sedang beri bagi orang percaya. Maka saudara, kunci yang tadi saya bilang, andalkan Tuhan. Yang berikut saudara adalah bahwa dia menggantung harapannya kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Maka saudara, Tuhan itu akan dikatakan baik kepada orang itu. Coba kita baca di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 25. Kitab Peratapan pasal 3 ayat 25. Kitab Ratapan menangis. Ratapan 3 ayat 25. Pasal 3 ayat 25. Saya baca sebetulnya ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Tadi kan kita mulai itu lagu bilang, Tuhan itu baik toh. Kalau Dia baik, Dia Allah yang kekal, saudara, maka setiap orang yang menaruh harap pada Dia, yang jiwanya setiap saat itu memiliki hal komitmen untuk mencari hadiratnya lewat apa? Pujian, doa dan penyembahan, baca firman saudara,
dia. Maka apa yang saya dengan konteks bacaan firman kita ini, bahwa dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang tidak berdaya. Dia akan memenuhi kita dengan kekuatan Tuhan, kekuatan yang daripada dia. Ini saudara yang luar biasa. Tadi orang yang mendapatkan Tuhan, dan orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, dan setiap saat mencari hadirat Tuhan. Maka saudara, kekasih Tuhan, kita baca kunci yang berikut, saudara. Kadang-kadang ketemu manusia dalam situasi orang bilang kalang kabut, atau dalam situasi misalnya katakanlah masalah persoalan yang kita hadapi begitu besar, rumit, atau kita melihat situasi yang sedang terjadi di sekeliling, orang bisa lari tinggalkan Tuhan. Orang bisa lari jauh dari pengharapan dia satu-satunya kepada Yesus Juru Selamat. Karena apa, saudara? Dia tidak memiliki ketenangan hidup ini. Dia tidak belajar bersabar, saudara. Maka saudara baca coba di ayat yang ke-26, ratapan tadi 3 ayat 26. Tetapi orang-orang yang ratapan, saya juga langsung asal gas. 3 ayat 26 tadi di bawahnya. Ini latihan. Adalah baik menanti diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu tadi baik, saudara. Karena dia baik bagi setiap orang yang menaruh pengharapan pada dia, yang mencari dia. Maka saudara, dia harus belajar. Karena Tuhan itu baik, dia memberikan pertolongan. Dia menjawab setiap kehidupan kita dan menjamin kehidupan kita. Maka kita harus belajar diam di hadirat Tuhan. Belajar tenang di hadapan hadirat Tuhan. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya kita sendiri terjerat atau keluar daripada rel kebenaran firman Allah. Kuncinya tenang di hadapan hadirat Tuhan. Belajar bersabar, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita di tengah situasi ini tidak bersabar, banyak kita bisa murtad dan tinggalkan Tuhan Yesus. Banyak bisa, saudara, orang-orang bisa ambil jalan pintas. Kita melihat hari-hari ini, saudara, gambaran dunia artis itu sangat luar biasa. Ini artis orang Kristen. Karena faktor kerusuhan ekonomi dunia, dia melihat akan suaminya atau istrinya yang sudah tidak punya penghasilan. Dia sudah melihat situasi yang tidak bisa lagi menjamin, saudara. Pengharapannya pada manusia menjadi pada akhirnya sirna, saudara. Maka saudara, dia tidak punya pengharapan kepada Allah. Dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan istrinya, cerai, saudara. Ini orang Kristen. Ini contoh yang tidak baik, saudara. Kenapa, saudara? Dia tidak belajar di hadapan Allah yang baik, yaitu sabar, saudara. Saudara, kasih ini penting. Belajar sabar, saudara, tenang di hadapan Tuhan, setia dengan Tuhan, dan terus taat akan Dia, kepada Dia firman-Nya. Maka saudara, firman yang tadi kita baca itu akan digenapi. Orang yang menanti-nanti Tuhan akan apa, saudara? Mendapat kekuatan baru. Haleluya. Jadi itu lagu, saudara, itu bukan asal kara-kara. Kalau benar-benar kita menjiwai, benar-benar itu akan berkelas, berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Ada Raja Daud punya lagu satu tuh. Yang di lagu beta jangan dengar ketemu menyanyi. Itu lagu-lagu dulu-dulu kalau persekutuan doa yang masih kita sering menyanyi. Apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia gunung batuku. Itu begitu, saudara. Jangan ini lagu saudara untuk menyanyi. Padahal ini lagu ini, saudara, punya makna penting. Aku bisa tenang hanya dekat Allah saja. Aku bisa dapat tentram hanya dekat Allah saja. Itu tanda bahwa orang mengandalkan Tuhan, orang berpengharapan pada Tuhan, orang hidupnya selalu bergantung pada Tuhan dan selalu mencari hadirat Tuhan yang apa? Doa penyembahan, baca firman, saudara. Maka dia akan merasa ketenangan itu ada. Saudara, ini penting, saudara. Yang berikut, saudara, bahwa kita mengatakan begini,
berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dia bagaikan berjalan, bersiara, melewati lembah Baka, maka dia akan menjadikannya sebagai mata air. Coba kita baca ya, Mazmur berapa? 84 ayat 6, 7. Mazmur 84 ayat Mazmur 84. Ini sekaligus latih. 84 ayat 6, 7, 8. Ayat 6 sampai 8. Sudah ya, saya baca ya. Ayat yang ke-6 ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Alkitab mencatat di sini pengalaman hidupnya dia dengan Tuhan, berserah pada Tuhan, pengharapan pada Tuhan. Dia temukan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam tangan Tuhan pada saat orang itu memperoleh kekuatan. Dia bersiara, artinya dia melangkah di dunia ini, berjalan di dunia ini, beraktivitas di dunia ini yang penuh dengan liku-liku tantangan. Dia tidak akan pernah takut karena apa? Kekuatan saya pada Tuhan. Haleluya. Dan menjadi yang berikut saya baca ayat yang ke-7 ini ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyerbunya dengan berkat. Haleluya. Orang yang tadi saudara, kalau hidupnya bergantung pada Tuhan dan dengan Tuhan, kekuatannya pada Tuhan, maka Tuhan yang tadi dikatakan dia begitu baik pada orang itu, maka saudara, akibat dampaknya apa? Orang itu yang tadi saya bilang berjalan di tengah tantangan, gelombang, badai hidup. Lembah Baka ini gambaran lembah Baka ini saudara. Lembah Baka ini gambaran adalah satu tempat yang penuh dengan air mata, satu tempat yang penuh dengan kesulitan, satu perjalanan yang penuh dengan tantangan, persoalan, beban hidup. Tetapi apa yang dikatakan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyerbunya dengan berkat. Itulah berbeda saudara. Ciri-ciri orang yang takut Tuhan, orang yang kekuatannya pada Tuhan, pada saat dia menghadapi masalah saudara, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak akan pernah takut, karena dia tahu bahwa kekuatan Tuhan berikan bagi saya. Bahkan saya akan rubah yang tadi kesedihan, yang tadi air mata menjadi mata air, air mata menjadi mata air. Kalau saya sudah pernah angkat tema salah satu ini di sini, air mata berubah menjadi mata air. Saudara, ini hebatnya firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa apa? Berbahagialah orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Dia berjalan, dia lewat lembah Baka, lembah yang penuh dengan onak dan duri dan tantangan persoalan. Dia tidak akan pernah takut. Dia mampu merubah itu menjadi sesuatu yang berguna dan berfaedah. Dia tidak gentar karena dia tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya. Karena saya milik Allah, saya milik Kristus. Ada Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan. Itu beda saudara. Ini luar biasa. Makanya saudara, kalau kita belajar, terus belajarkan firman Allah, kekuatan kita di sini saudara. Sehingga tadi saudara kaitkan dengan yang tadi saya sering angkat omong toh. Janji Tuhan Yesus, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu terbukti saudara. Yang penting saudara tadi, andalkan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga, aktif seperti ini, rajin gereja. Itu bukti tanda bahwa orang Tuhan akan lihat orang itu, benar dia ini adalah anakku, benar ini dia adalah hambaku, benar dia ini adalah orang-orang yang terkasih. Maka dia akan menyatakan kuasanya. Sehingga di sini ada berkat Tuhan yang tersedia, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan buat bagi kita. Nah apa saudara? Tantangan demi tantangan yang sedang terjadi di penggenapan firman menuju zaman akhir, menuju akhir zaman, kedatangan dia yang kedua kali. Saudara bisa tahu, saya sering omong tuh. Saudara, rating tertinggi sekarang di Facebook atau di media sosial bukan lagi anniversary atau bukan lagi happy birthday, tapi RIP, kedukaan. Dia naik ranking tertinggi saudara. Dan ini saudara tidak bukan main-main.
Kemarin saudara, pada acara kedukaan saya dengan Pak Pendeta, kami sedang bergumul dan berdoa. Dan ini satu pergumulan yang tidak boleh main-main. Menjalani tahun ini, tahun yang penuh dengan berbagai macam air mata. Tapi ingat yang tadi firman bilang, orang yang punya kekuatan pada Tuhan, dia merubah air mata itu menjadi mata air. Karena apa? Dia letakkan pengharapan dan kehidupannya hanya pada Tuhan Yesus. Maka firman itu akan tergenapi. Aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Kecuali saudara, dia tidak andalkan Tuhan Yesus. Dia keluar daripada imannya kepada Tuhan Yesus. Dia jauh daripada Tuhan Yesus. Maka itu berbeda, saudara. Ini saudara yang luar biasa Tuhan buat. Kenapa saudara? Semua yang sedang terjadi yang tadi tantangan beban persoalan ini saudara, apakah kemudian Tuhan tidak bekerja? Tuhan bekerja saudara. Yang tadi kan Alkitab di sini, yang kita baca di sini, ini bacaan di sini tuh, dia bilang begini, ayat yang ke 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, menunjukkan bahwa apa kasih Tuhan itu begitu besar bagi seluruh dunia. Dia tidak pernah lelah, bosan-bosan. Orang ini kepala batu, orang ini berdosa, orang ini berzina, orang ini selingkuh, orang ini membuat, tetapi dia masih sabar. Dia tidak lesu, dia tidak loyo. Dia panggil, mari anakku, bertobat dan kembali. Itulah saudara, satu hal yang Tuhan buat yang luar biasa. Dia tidak berkompromi saudara dengan dosa, tetapi pada satu ketika dia panggil, anakku mari, datang kepadaku, aku berikan kau kekuatan, yang penting kau kembali. Itu yang sama saudara Tuhan Yesus tunjukkan bagi setiap umat orang percaya. Mari saudara, engkau punya beban persoalan, engkau punya masalah hidup, engkau punya tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Pengetahuan tidak bisa saudara. Dia bilang, mari engkau yang letih lesu dan benar-benar datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana? Matius berapa? 11 ayat 28 kan? Betul ya? Ya mana latihan? Ini latihan. Saya bagus di pengkaderan begini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Siapakah dia? Yesus yang adalah Allah 100%. Dia manusia daging seperti saya dan saudara, tapi dia memberikan jaminan ini. Mari saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Dia bicara dalam eksistensinya sebagai manusia, tapi dia itu Allah 100%. Tidak ada yang bisa sama seperti Yesus. Mari engkau datang, saya berikan. Tidak ada. Cari di dalam nabi-nabi lain ataupun pengajar ataupun pimpinan, tidak akan bisa saudara. Tidak akan sama. Kenapa? Berbeda. Yesus ini dari Allah. Yesus ini satu dari Allah. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, itu biasa menjamin saudara. Betapa Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Betapa dia baik sehingga apa yang disampaikan nubuatan di dalam kitab Yesaya yang salah satu kita baca ini, dia yang datang secara manusia membuktikan itu, dan dia bilang, marilah kepadaku kamu yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Apapun itu saudara, yang penting kunci ikut dia punya firman, andalkan dia, baca kitab suci. Saya bilang, karena itu aku bilang tuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau diberkati, manfaat, baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan tiap hari ini, kapan ini ya? Di sini ada masih ada suka drakor. Masih suka drakor ini. Muka-muka, oh tidak ya, benar-benar tidak. Ini tiap hari bukannya ucapan di Korea saja. Ini saudara, bahaya saudara. Waktu hanya Tuhan butuhkan 5 menit, 10 menit untuk baca ini di firman.
Waktu hanya 5 menit, 10 menit untuk Tuhan minta ada di hadapan hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Tuhan tidak butuh waktu panjang saudara. Tapi waktu 5 menit, 10 menit, hentikan itu semua. Ada di hadapan hadirat Tuhan. Bangun pujian kepada Dia, bangun mesbah kepada Dia, bangun hormat kemuliaan bagi Dia. Saudara, inilah kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan melihat ini semua saudara. Ini satu situasi yang tidak baik-baik saja saudara. Tapi ini penjamin firman Allah ini. Saya sudah siap beberapa bagian firman Allah, tapi Tuhan arahkan saya lewat rohnya. Lihat situasi yang sedang terjadi. Teguhkan iman umatku. Sampaikan berita ini supaya setiap yang percaya dia akan mengalami firman ini, memberikan kemenangan bagi dia. Tapi bagi dia yang tidak percaya, saya ngalah saudara. Saudara, satu penglihatan, saya mudah-mudahan ini hanya semacam apa saya bilangnya, imajinasi. Saya berdoa jam 3 sore tadi. Artinya sebelum itu juga ada muncul juga kejadian meninggalnya Koster. Jam 3 sore saya berdoa dan kemudian itu sudah Tuhan sudah dikasih tunjuk. Memang ada peti mayat muncul dan sudah kasih tunjuk, tapi saya sudah waktu masih di UGD. Dan waktu kami ke sana ada keluarganya untuk doa saya ulang kali, tapi saya bilang tidak bisa dipaksakan karena otoritas Tuhan adalah Tuhan yang berlaku. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Karena itu saudara, yang berikut saudara saya bilang tadi sore jam 3. Maka ini kita perlu berdoa saudara. Saya bilang jangan main-main dengan, saya omong Pak Pendeta semua, jangan main-main. Ada waktu khusus untuk harus semua kembali kepada suatu kehidupan yang berkenan. Jangan otak-atik ini firman. Jangan tambah, jangan kurangi, ataupun jangan tolak firman. Karena ini suatu hal situasi. Minta darah Yesus bungkut. Setiap gembala, setiap pendeta, setiap hamba Tuhan supaya terlindung dari setiap ini bencana. Saudara, saya ada satu pengingat, saya tidak perlu mau omong di sini nanti saudara kalau dengar ini cukup. Tapi saya mau berdoa saudara supaya yang tadi saya bilang, kita minta kuasa darah Yesus membungkus menandai setiap rumah tangga orang percaya. Rumah tangga Kristen. Tanya saya punya anak setiap sekarang malam, selain saya punya jam-jam doa jam 9, 12, jam 3 sore, jam 5 sore, saya berdoa bukan lagi untuk diriku, tapi aku menangis dan berdoa untuk setiap orang percaya, khususnya orang Kristen. Ada tanda darah Yesus supaya saudara cawan muka Allah penggenapan firman ini saudara jangan dia kena. Karena ini Tuhan sedang buat perkara saudara, karena orang anggap remeh firman Allah, orang anggap remeh intelektual salib. Dia sudah menderita, tetesan darahnya mahal, saudara, orang anggap remeh di sana. Makanya saudara, ini semua terjadi supaya orang harus kembali andalkan Tuhan, pengharapan pada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Maka saudara, ini penting. Maka sebagai seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk harus menyampaikan ini. Bukan kita orang kudus, bukan kita ini orang yang lebih baik saudara, bukan saudara. Tapi ingat Tuhan sedang memberikan saya dan saudara satu panggilan, urapan dan kuasa supaya kita mampu menyampaikan ini. Karena itu jangan takut memberitakan firman saudara. Maka ini saudara hal yang penting, kita berdoa saudara. Karena ada satu masa kalau air mata doa dinaikkan, maka Tuhan akan melihat itu semua. Contoh saudara, Tuhan menghukum Niniwi, Tuhan mau bumi hanguskan. Tapi kemudian Yunus, walaupun tadi dia lari, Tuhan didik dia selama 3 hari. Kemudian diserukan pertobatan kepada bangsa Niniwi. Para raja turun dari singgasana, semua pembesar turun, seluruh masyarakat turun, semua hewan-hewan semua berpuasa minta Tuhan belas kasihan. Alkitab mencatat saudara, nanti baca itu saudara. Apa yang membuat hati Allah terluka saudara? Rintihan pilu air mata, dia tahu ini orang-orang yang aku ciptakan, orang-orang yang menyesal. Maka saudara, dia mengatakan kata apa? Aku
menyesal karena aku merencanakan hukuman ini. Allah juga tahu menyesal, saudara. Karena apa? Orang mau kembali kepada Dia. Orang mau bertobat kembali kepada Dia. Maka saudara, dia menyesal. Ini saudara, kita baca ini firman tuh. Dia menjamin kekuatan bagi orang percaya. Dia menjamin bagi setiap orang-orang yang tak berdaya. Tapi ingat tadi kunci, saudara. Kebaikan dia itu harus dibayar. Kenapa? Orang harus berpengharapan pada Dia, andalkan Dia. Orang harus tunduk dalam firman-Nya. Orang harus melakukan akan firman-Nya. Orang harus melakukan mengikuti akan firman-Nya. Kalau orang dengar firman, lakukan, maka dia akan terlindung dari semua itu. Coba kalau kita baca satu firman ya, di kitab Keluaran. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Coba baca, saudara. Saya baca. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Dia menghukum dengan adil oleh karena dosa, melanggar akan perintah firman. Tapi kalau orang kembali dan bertobat, saudara, dia katakan tadi, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Ini yang beda, saudara. Allah itu kebaikan dia luar biasa. Beda dengan tokoh manusia toh. Kalau saya marah dengan dia, pakai sumpah 7 turunan. Apakah Allah pakai sumpah itu 7 turunan? Saya sumpah 7 turunan. Ini saudara, ini manusia hebat. Dia pakai sumpah 7 turunan. Saudara, Allah itu begitu baik, saudara. Yang penting tadi dikunci. Dengarkan dia firman, lakukan, saudara, supaya apa yang dia buat di Mesir itu, yang segala TTB termasuk yang saudara, kematian anak-anak sulung, itu tidak terjadi. Yang seperti tadi kita harus sepeda, saudara. Kenapa kita perlu menghargai doa itu dari Yesus? Kematian anak-anak sulung di Mesir itu, dia perintahkan darah lembu itu percik di pintu-pintu orang-orang Israel, sehingga pada saat calon murka Allah lewat, malaikat maut lewat, oh ini ada darah, maka sekarang saudara lebih dahsyat. Orang yang menghargai darah Yesus, orang yang menghargai pengorbanan darah Yesus, dia minta darah Yesus ada di setiap rumahnya, ambang-ambang pribadinya, maka setiap hal-hal yang lewat, termasuk hukuman Tuhan, dia akan terlindung karena Tuhan lihat ada tanda dari Yesus. Ini beda, saudara. Dan saudara, kasih Tuhan ini satu bagian yang sangat terlalu banyak, saudara. Hanya kembali kepada ketong waktu kita untuk baca kitab suci, doa tiap hari. Ini saudara penting, saudara. Hari-hari ini penting untuk ketong. Memang saudara, saya tidak boleh mengaminkan tentang ada seorang hamba Tuhan besar, saya tidak sebut namanya. Masa-masa itu, saudara, selepas corona dan lain sebagainya, kemudian sekarang yang tadi peristiwa saya bilang yang renting-renting yang sekarang kita lihat ini, dia akan landai itu mulai masuk pertengahan tahun ini menuju Desember, dia sampai dengan pertengahan tahun depan 2026. Maka yang tadi yang sekarang terjadi peristiwa yang kematian-kematian ini, dia akan landai. Landai itu artinya dia menurun, akan turun. Bukan berarti tidak ada orang mati, tidak. Tetapi dia akan tidak seheboh separah seperti ini. Makanya ini kuncinya adalah orang percaya harus banyak berdoa. Ini penting, saudara. Baik, saudara, kasih Tuhan, saya tidak mau bicara lebih banyak-banyak karena waktu ini kita ada di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, saudara, bahwa Tuhan itu turut bekerja bagi setiap orang yang tetap mengasihi Dia, bagi setiap orang yang senantiasa terus hidup mengandalkan Dia, bagi setiap orang yang senantiasa terus hidup mau mencari hadirat-Nya, bagi setiap orang yang menaruh pengharapan pada Dia, bagi setiap orang yang selalu membangun persekutuan
persekutuan dengan dia, baca firman Tuhan, bangun doa, mesbah doa saudara, maka saudara, kebaikan Tuhan akan tertuju pada setiap orang yang demikian. Haleluya. Betapa Tuhan itu begitu baik, saya dan saudara. Apapun masalah persoalan, apapun rintangan, apapun ketidakberdayaan kita, taruhlah pengharapan pada Yesus. Kalau dia saja rela mati di atas kayu salib, dia rela untuk tetesan darahnya jatuh. Saudara, betapa dia sangat menghargai, betapa dia sangat prihatin, betapa dia mau memberikan pertolongan sesuai apa yang dia katakan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kuasa darah Yesus memulihkan saya dan saudara. Pengorbanannya tidak akan percuma sia-sia bagi saya dan saudara. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita menyangkat satu pujian. Yesus terlebih besar. Haleluya. Saudara, amen. Haleluya. terlebih besar. Maka saudara yakin dan percaya, apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan hidup, apapun pergumulan iman yang saya dan saudara hadapi, percaya bahwa semua itu kecil, semua itu di bawah telapak kaki kita, karena Yesusku lebih besar, Yesusku lebih luar biasa.
jabatan dan lain sebagainya. Mungkin pelayanan kita yang mengalami suatu tantangan, persoalan. Mungkin peribadatan kita, persekutuan kita yang terusik, saudara. Ingat, Yesus lebih besar. Dia mampu dan lebih daripada mampu, lebih daripada sanggup membebaskan, memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Yesus, Tuhan kami. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan Allah yang baik. Dan Engkau telah menyatakan itu dengan firman-Mu, bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada orang yang menanti-nanti Engkau. Engkau memberikan satu kekuatan kepada orang yang tak berdaya. Engkau memberikan kekuatan kepada orang yang pada saat dia mengalami situasi yang sangat sulit, bagaikan lembah bakar, tetapi dia mengubahnya menjadi bermata air berkat karena ada kekuatan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dan Engkau Tuhan Yesus yang sama, Engkau memberikan penawaran. Engkau memberikan penawaran yang terindah. Engkau memberikan penawaran yang berkelas. Marilah kamu yang letih lesu dan beruang berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini terikat di dalam diri kami. Firman-Mu itu memberikan rasa kekuatan iman kami berpijak pada saat kami ada di lembah bakar, pada saat kami yang menghadapi tantangan persoalan, pada saat situasi yang sulit yang tidak berdaya. Tuhan Engkau Allah ada setia, memberikan kami pertolongan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami perlindungan yang ajaib. Karena firman-Mu juga berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, luar biasa Bapa. Yang penting Tuhan, kami diajarkan untuk takut Tuhan, andalkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan, supaya kami terlindung dari setiap yang ada. Mari Tuhan tandai setiap kami yang ada di sini dengan darah Yesus. Entah dia pribadi, entah dia keluarga rumah tangga, entah dia punya bisnis usaha, entah dia punya apapun Tuhan aktivitasnya, dan juga setiap gereja-gereja, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, tandai dengan darah Yesus, supaya Tuhan pencobaan, tantangan, ataupun mungkin cawan murka Allah ini lewat daripada kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah Yahweh, Engkau Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tetesan darah-Mu memberikan kami jaminan. Tetesan darah-Mu yang mahal itu Tuhan, mungkin bagi orang yang tidak percaya, yang tidak diselamatkan, dia anggap remeh. Tapi bagi kami yang percaya dan diselamatkan, kami tahu salib itu mahal, salib itu istimewa, salib itu luar biasa. Haleluya. Tuhan dapati bagi mereka-mereka yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Tuhan ulurkan kuasa-Mu. Jamah. Darah Yesus berkuasa. Dia sembuh. Haleluya. Dia mungkin sedang bergumul dalam nama Yesus terhadap siapapun. Maka terjadilah genaplah firman Allah memulihkan, Allah menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang pergumulan ini pergumulan Tuhan, yang mungkin orang-orang muda, anak-anak muda, yang pergumulan dengan segala hal-hal yang bisa menjerumuskan dia, yang bisa mencelakakan dia, yang bisa membuat dia jauh daripada hadirat Allah. Oleh nama Yesus kami minta, semua hal-hal ini boleh dijauhkan, tapi yang membuat dia dekatkan diri dengan Tuhan, Roh Kudus bawa dia, Roh Kudus bawa dia untuk masuk dalam hadirat, untuk masuk dalam satu persekutuan, untuk masuk dalam doa dan pergumulan, supaya menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Mungkin dia Tuhan sedang bergumul
untuk pergumulan masa depan hidupnya. Maka mari Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya! Terjadilah bagi orang pemuda, terjadilah pada setiap pergumulan yang terjadi bagi setiap orang yang sedang berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang saat ini Tuhan mereka merasa bahwa mereka sudah tidak berdaya. Pertolongan mereka dari mana ya Allah? Dokter medis terbatas, tapi Tuhan Engkau tidak terbatas. Maka mari Tuhan kami minta mujizat-Mu, pelepasan kesembuhan terjadi, yang stop berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Bahkan yang ada di rumah-rumah karena faktor ekonomi dia tidak bisa untuk mengikuti proses medis, tapi dia tahu satu hal, bahwa Yesus luar biasa, Yesus lebih besar. Maka Tuhan, kami percaya Engkau sedang melihat orang itu, supaya hati hidupnya mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena ada kelepasan di sana, ada kelepasan di sana. Haleluya. Bapak, kami berdoa bagi wadah ini Tuhan. Engkau telah memberikan wadah ini yang terus demi terus, yang memberikan nama ini tidak sembarang nama, yaitu Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kami. Haleluya. Biarlah jatuh bangun, suka duka apapun, tetap Immanuel. Maka Tuhan, roh Immanuel itu membumi dan mendarat lagi di dalam setiap yang ada, baik hamba-Mu sebagai pengurus, baik itu sebagai anggota-anggota, sebagai bagian daripada pelayanan ini, semua bersatu padu untuk melayani, untuk terus berdoa, untuk terus menyebarkan bagi banyak orang. Haleluya. Dan mulai daripada wadah ini, dan terima kasih seluruh penginjilan di seluruh dunia, mulai dari kota Allah, kota Yerusalem, Bethlehem, di sanalah pekabaran Injil dimulai. Di sanalah dasar pijakan Sang Yesus Kristus Tuhan membentuk para bapak-bapak gereja untuk melayani. Maka diberkatilah semua dari sana, seluruh dunia, bahkan Indonesia, penuh dengan kemuliaan oleh pekabaran Injil lewat gereja-gereja yang bersatu, hamba-hamba Tuhan yang bersatu, persekutuan-persekutuan doa yang bersatu, grup-grup pelayanan yang bersatu untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Yesuslah juru selamat. Haleluya. Yesus yang penolong, yang setia. Haleluya. Bahkan di kabupaten kota kami rindu adalah wadah besar bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap gereja-gereja, bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap hamba Tuhan persekutuan bersatu padu untuk melayani di tengah situasi tantangan ini. Seruan doa bersama-sama kepada nama Yesus yang berkuasa. Maka Tuhan, kami percaya kami akan terlindung, terpelihara dari setiap bencana dan malapetaka. Haleluya. Bapak, kami berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia, karena kami sadari Tuhan bahwa kami hidup di bumi ini. Karena itu kami punya tanggung jawab besar doa bagi bangsa ini. Bagi Presiden kami Bapak Prabowo bersama Gibran, Tuhan jamah memberkati mereka. Urapan Tuhan bagi hamba-Mu, darah Yesus berkuasa, perlindungan Tuhan bagi setiap program pemerintah yang ada, dari pusat sampai dengan 3 daerah, ibu kota Nusantara dan segala prosesnya, bahkan seluruh di tengah krisis ekonomi dunia ini, Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi dengan darah Yesus. Pagari Tuhan, bahkan sampai dengan NTT, pemimpin-pemimpin kami, bahkan sampai di kabupaten kota ini, Tuhan jamah lindungi pemimpin-pemimpin kami dengan setiap ruang-ruang yang ada, hidup terus dalam mengandalkan Tuhan, supaya Indonesia dalam perlindungan, Indonesia dalam berkat Tuhan. Haleluya. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan, kami punya pergumulan secara gereja, yaitu di tahun ini ada KKR 2 malam dan 1 hari seminar yang mendatangkan hamba Tuhan, dan juga kemudian ada pekabaran Injil keluar di Koma, Boru. Tuhan campur tangan, perkiraan 25 sampai 30 juta. Kami yakin bahwa dana yang sudah tersedia semua terbangun, berproses, tim worship leader yang dipersiapkan, hamba-hamba Tuhan yang akan datang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Semua yang telah dalam pergumulan kami, Tuhan, kami letakkan di dalam nama Yesus. Biarlah semua Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan besar letakkan, bahkan bagi 6 persekutuan doa untuk bersatu padu,
bagi pengurus PP masing-masing dengan setiap bagian-bagian tanggung jawabnya. Tuhan berkati semua tertuju kepada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami ada begitu banyak pergumulan doa yang sedang dinaikkan, sedang digumulkan. Tuhan tahu setiap tetes air mata yang sedang jatuh. Maka kami percaya Tuhan tampung itu bagaikan dalam suatu bejana kirba yang akan penuh dan menjadi berkat bagi setiap tetesan air mata. Haleluya. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini semua doa kami sempurnakan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan menikmati berkat dan janji-janji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.